Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Pak Tung ya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau kamu amati, ya orangnya pendiam, jarang ngomong tentang keluarganya. Itu benar. Dan teman saya ini Pak Ustaz, pekerja kuat gitu ya Pak Ustaz? Iya, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi itu ya. Karena dia itu namanya kayak kayak kamu tadi bilang pelampiasan namanya. Kalau pelampiasan orangnya nggak pendiam Ustaz. Pelampiasan itu titiknya kan karena dia bingung, dia pelampiasan di kerjaan. Betul. Kalau orang lain memetung atau tementung yang mana pelampiasannya kan entertain dia. Maksudnya kerjaannya entertain. Kan gitu ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi dia hanya cuma nyari duit aja daripada anu seperti itu. Nah, ini bukan karena nebak-nebak, enggak, karena memang banyak pasien saya seperti itu. Jadi insya Allah mengizinkan saya itu paham. Sehingga tiap kali saya itu ada pasien yang sesak napas, itu insya Allah lingkupnya itu aja. Lingkupnya hanya itu aja. Di luar ada punya ilmu loh ya, di luar ada punya ilmu. Kemudian kalau dia itu pada waktu itu sering dimarahin dengan istri, jengkel, diem, nggak taunya istrinya itu punya ilmu, nyerang dia lagi, seperti itu. Di luar itu ya. Kalau orang Muslim memang ada yang punya ilmu juga gitu Pak? Banyak, banyak lah. Nggak usah diceritain banyak. Iya. Banyak yang mana aja, banyak sekali. Ada nggak di santetnya sesak napas? Ada Ustaz? Sesak napas santet bisa. Bisa, tetapi kan yang sebenarnya kalau dia tidak mempunyai sifat pendiam, tidak mempunyai sifat yang menyimpan marah sama tidak mempunyai sifat yang dia tidak bisa cerita. Jadi dia bisa cerita ini, santet itu walaupun kena dada tidak terlalu seperti megap-megap seperti itu terus dioksigen, enggak. Santet hanya cuma sakit di dada gitu, sesek aja, tapi enggak sampai masuk ICU, enggak, insya Allah enggak. Yang bisa masuk ICU itu ya sifat, insya Allah sifatnya manusia itu sendiri. Karena kalau itu rata-rata kalau orang punya sifat itu kemudian ada sihir, saya memberikan nasihat jangan ini lagi, mau dia berjanji sama Allah, hilang langsung seseknya. Tinggal sihirnya, sihir kan insya Allah dimudahkan lah untuk didoain seperti itu. Jadi kalau sihir relatif jarang sampai seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita tidak mendapatkan sesek? Ya itu tadi, umpamanya jangan marah, kan sudah diceritakan di dalam hadis Nabi, jangan marah bagimu surga, la tatopolakal jannah. Itu sudah benar-benar harus kita pahami bahwa kalau kita marah berarti kita nggak akan dapat surga nantinya. Fahami itu sehingga kita itu menjadi hamba Allah yang belajar tidak marah setiap harinya. Tahunya kalau nggak sholat masuk neraka, kan begitu. Lah kan ini dijelaskan malahan, jangan marah bagimu surga. Iya jangan marah. Nah itu juga nanti kalau marah kan masuk neraka, tinggal begitu aja. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita kan marah aja. Ustaz, kalau orang sesak napas kan nggak laki nggak perempuan Ustaz, kadang suami, kadang istri, kadang juga anaknya nih Ustaz menurun gitu loh. Apakah itu penyakit turunan gitu Ustaz? Ya kalau bagi orang-orang pinter yang bawa obat ke sana kemari ya bilang penyakit turun. Kalau saya sifatnya yang menurun. Dan si anak ini menjadi ujian bagi orang tuanya. Ini loh perilaku kamu ini. Jadi kalau orang tuanya dikasih sesek sama Allah kan dablek, dia hanya minum obat. Kalau anaknya dibikin sesek kan mikir. Tapi mikir sakit, masukin rumah sakit kasih obat enak, seneng sudah. Jadi dia nggak pernah evaluasi. Padahal diceritakan oleh Allah Ta'ala, apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Ini orang-orang ini lupa bahwa sebenarnya itu dari perbuatan kita orang tuanya. Sehingga dia lupa bahwa taubatan nasuha itu harus dikerjakan. Dia lupa bahwa dia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lupa. Nah, inilah sebenarnya yang harus diketahui. Kalau istighfar memang harus yang benar.
fokus kepada kesalahan. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi caranya adalah ya tadi, kalau memang sudah tahu analisanya bahwa dia pendiam, dia kalau ada persoalan jarang diceritakan, dan kuncinya adalah apakah dengan pasangan dia sama seperti itu, menyimpan marah terus, atau dengan orang tua atau dengan mertuanya. Kalau itu ketemu, minta ampun kepada Allah Ta'ala, hanya itu kok. Dan minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada istri, pada suami, kepada orang tua. Kalau nanti, loh kok memang enak ya, lanjutkan minta maafnya kepada istri, pada suami, ada orang tua, lanjutkan terus-menerus istiqomah, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Ya Allah, jika sesak napas saya disebabkan karena saya yang sering menyimpan marah kepada istri, pada orang tua, pada mertua, ampuni. Jika saya sering, kalau ada persoalan, saya jarang cerita kepada orang yang saya percaya, dan itu menumpuk pada dada saya, menumpuk pada kepala saya, ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sama istighfar. Apanya beda? Dianjurkan oleh Allah Ta'ala, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau kalimat ada di kita disuruh bersegera, berarti udah tahu kesalahan kita, segera mohon ampun, kan sudah jelas di dalam Quran. Apanya yang keliru lagi? Tinggal fokus mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada pasangan, orang tua, lakukan dengan istiqomah. Kok lama Ustadz mamanya? Lah kamu bikin dosa aja puluhan tahun, mintanya sehari seminggu langsung sembuh. Ya belajarlah sabar. Kan sakit itu juga merupakan ujian yang disukai oleh Allah Ta'ala, itu menghadapi ujian itu dengan sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu ada aktivitas, ada ikhtiar sebenarnya. Ikhtiar di jalan Allah, bertobat, istiqomah, tunggu. Kan seperti itu ya. Insya Allah kalau memang ini dimengerti, mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sesak napas atau hobinya sesak napas, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Sehingga bisa dilakukan di rumah. Bisa, insya Allah bisa. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang seseorang yang terkena sesak napas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan, dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.